Pak Anies dengan Pak Ahy kalau dipasangkan pada Pilpres 2024 mendatang? Ahy bisa bergabung dengan siapa saja sebagai calon wakil presiden. Dia bisa menampingi Anies Baswedan. Andai Anies yang diusung oleh Nasdem, sangat mungkin cawapresnya adalah AHY. Di situ titik temunya. Ini adalah orang sangat matang, orang yang dipersiapkan sejak dini untuk menjadi seorang pemimpin, orang yang sangat nasionalis, orang yang pandangannya sangat moderat, orang yang memahami bahwasanya Indonesia ini negara bineka, negara untuk seluruh suku bangsanya, negara yang hadir karena sangat paham bahwasanya kebinekaan, perbedaan itu adalah kekuatan dan kekayaan. Ya, bisa meyakinkan PKS dan Demokrat yang memiliki suasana batin yang sama. Anies elektabilitasnya bagus, ada AHY yang disodorkan, dan sangat mungkin mereka itu bisa melawan siapapun nantinya yang diusung oleh kubu pemerintah. Ini kalau dilihat sekilas, kalau dilihat dari kacamata politik, ya sangat cocok memang nih Pak Anies dan Pak AHY. Kalau dengan AHY masih ada titik singgung yang kemudian bisa dijelaskan. Satu, semangatnya sama-sama ingin menghilangkan dominasi kubu pemerintah. Suka tidak suka, AHY itu diproyeksikan sebagai capres, tapi kalau ada partner yang kemungkinan bisa memberikan satu proporsi politik untuk 2024, apalagi ingin melawan kubu pemerintah, maka pilihannya adalah berpasangan dengan Anies Baswedan. AHY bisa bergabung dengan siapa saja sebagai calon wakil presiden. Dia bisa menampingi Anies Baswedan, dia bisa mendampingi Prabowo Subianto, walaupun nama Prabowo Subianto ini mungkin akan menimbulkan sedikit goncangan. Kita harus berani, tegar untuk menghadapi itu semua. Karena kita ingin menjadi garda terdepan dalam merawat dan memperjuangkan demokrasi hari ini dan 20 tahun selanjutnya. Mereka ini sangat demokratis dan selalu berbincang tentang apa saja. Tentulah Pak SBY yang mengajarkan bagaimana cara mengelola negara yang baik kepada AHY, apalagi saat ini AHY sudah menjadi seorang politisi tulen. Tidak ada yang perlu diragukan dari AHY. Maka sebenarnya yang paling mungkin bergabung dengan Nasdem itu adalah Demokrat, kemudian ada PKS. Kan semangatnya dua partai ini adalah menghilangkan dan mengalahkan dominasi PDIP. Apalagi misalnya ada titik singgung. Dari dulu kan basis konstituen dan elit PKS kan cenderung mati-matian ingin mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Nah, sementara Demokrat selain dia punya irisan oposisi, dia juga punya jagoan yang ingin diusung, AHY. Maka kemudian sangat klop dalam simulasi ini, andai Anies yang diusung oleh Nasdem, sangat mungkin cawapresnya adalah AHY. Di situ titik temunya. Saya lihat ini masih sangat muda, cerdas, dekat dengan rakyat, mampu berkomunikasi dengan siapapun. Ya, kalau saya mantap lah. Tapi kembali lagi rakyat yang akan menentukan suaranya kepada siapa rakyat Indonesia mayoritas memilih pemimpinnya 2024. Tapi cawapresnya pun tidak harus kaleng-kaleng. Tapi cawapres yang memiliki elektabilitas yang cukup bagus. Dalam beberapa simulasi survei, capres yang nomor pertama yang paling unggul itu adalah Sandiaga Uno. Cawapres ya? Cawapres. Kemudian ada Ridwan Kamil, ada kemudian AHY. Jadi tiga orang itu memang diproyeksikan sebagai top 3, di mana sebagai cawapres yang memberikan dampak elektoral kepada siapapun dia berpasangan nantinya di 2024. Doakan selalu semoga Pak Anies, Pak AHY senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, diberkahi umur yang panjang, dan dimurahkan rezekinya. Ya, bisa meyakinkan PKS dan Demokrat yang memiliki suasana batin yang sama. Anies elektabilitasnya bagus, ada AHY yang disodorkan, dan sangat mungkin mereka itu bisa melawan siapapun nantinya yang diusung oleh kubu pemerintah. Kita tahu Demokrat harus melakukan upaya-upaya untuk membangun koalisi jika ingin mengikuti kontestasi pemilihan presiden 2024. Itu masih sangat cair, teman-teman. Kita ikuti saja terus ya, karena saya yakin bulan-bulan ke depan sampai dengan akhir tahun 2022 ini, terlebih di fase-fase awal 2023, mungkin sudah semakin terang lagi peta koalisi seperti apa.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD, Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiono, menyebut tak sedikit kader partai di ibu kota mendukung duet Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon presiden wakil presiden 2024. Menurut dia, AHY telah memiliki partai untuk maju pemilihan presiden Pilpres mendatang, meski elektabilitasnya lebih rendah dari Anies. Sementara itu, Anies mengalami hal sebaliknya, elektabilitas tinggi, tapi bukan kader partai. Kami punya sarana, partai, mungkin bisa untuk sekarang startingnya Anies AHY, karena Anies elektabilitasnya lebih tinggi, kata dia dalam keterangan tertulisnya di situs Demokrat Jakarta. Karena itulah, Mujiono menyarankan Anies untuk bergabung dalam partai politik. Mujiono tidak menegaskan bahwa dirinya mengajak Anies menjadi kader Partai Demokrat. Menurut dia, elektabilitas Anies bisa-bisa merosot setelah melepas jabatannya dari kursi DKI 1. Maka dari itu, menjadi kader partai merupakan salah satu opsi untuk tetap mengerek elektabilitas Anies. Keuntungan menjadi kader partai adalah mudahnya mobilisasi ke daerah untuk kampanye. Mujiono mencontohkan, pengurus Partai Demokrat di daerah akan menyiapkan kampanye AHY. Ketua Umum Partai Demokrat juga berhak mendatangi wilayah lain, ketum, AHY, meski elektabilitasnya masih jauh dari Anies tapi kendaraannya ada, jadi masih bisa. Kalau Anies mau ke daerah gimana? Ujar Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta itu, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Barat dapat meraih suara tertinggi pada pemilu legislatif 2024. Partai Demokrat Jawa Barat harus berjuang keras untuk memenangkan pemilu dan mengembalikan kejayaan partai di Jawa Barat pada pemilu 2024, kata AHY. AHY menegaskan, Muskap sejabar ini harus dijadikan momentum yang baik bagi kader partai sebagai konsolidasi organisasi internal, sekaligus rekonsolidasi dalam menghadapi pemilu 2024. Mulai saat ini kita harus fokus mempersiapkan diri bagaimana menjalankan kerja-kerja politik partai untuk menyongsong pemilu 2024. Menurut dia, konsolidasi dan rekonsolidasi perlu terus dilakukan untuk bagaimana memenangkan pemilu presiden, gubernur, wali kota, bupati, maupun pemilu legislatif. Putra Susilo Bambang Yudhoyono ini juga mengingatkan para kader untuk lebih fokus pada struktur dan infrastruktur partai mulai dari tingkat DPP, DPC, PAC hingga ranting dan anak ranting. 5 tahun ke depan jadikan Partai Demokrat terus konsisten sebagai partai yang cerdas, modern, dan kuat, serta makin mengakar kepada rakyat. Itu semua dapat diwujudkan dari kerja keras dan ikhtiar para kader, ujarnya lagi. Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Anton Sukartono Suratto mengatakan, Muskap adalah momen penting bagi Partai Demokrat dalam melanjutkan estafet kepemimpinan partai di tingkat cabang. Menurut dia, Muskap ini menjadi ajang konsolidasi dan penyegaran di internal partai untuk mempersiapkan kemenangan pada pemilu mendatang.